Perkenalkan, nama saya Ziti Hamtaruna dengan kelas HI 3C dan NIM 124110310500103. Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu kelebihan dari teori post-Western ERT India, China, Japan, Korea, and Asian. Dari yang pertama adalah A. Peningkatan relevansi empiris dan inklusivitas global. Kelebihan utama post-Western ERT adalah kemampuan untuk meningkatkan relevansi empiris disiplin HI terhadap 2/3 dunia yang sering diabaikan atau disalahpahami. Lalu teori ini juga memberikan wawasan baru yang gagal dijelaskan oleh teori arus utama. Sehingga fenomena seperti negara pedagang non-asertif di Jepang atau kebijakan non-aliansi di India, sehingga analisis politik global menjadi lebih akurat dan komprehensif. Yang kedua yaitu otonomi konseptual kreativitas teoretis. Teori ini membebaskan sarjana non-barat dari keharusan yang hanya menjadi murid pemikiran barat, memungkinkan mereka untuk menjadi penemu pendekatan mereka sendiri atau yang disebut juga inventor of their own approach. Kelebihan ini juga terletak pada kemampuan untuk menciptakan otonomi konseptual yang baru yang secara muncul langsung merespon tantangan regional daripada secara mekanis mengimpor dan menerapkan model-model barat yang seringkali tidak relevan. Yang ketiga yaitu koreksi historis dan kritik imperialisme. Post-Western ERT secara tegas menjadikan pengalaman imperialisme, dan kolonialisme sebagai variabel kausal fundamental dalam memahami tatanan internasional kontemporer. Sebuah koreksi signifikan ini terhadap narasi barat yang mengabaikannya. Dengan meninjau konteks ini, teori ini dapat juga memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat modernitas global yang diperdebatkan atau disebut juga contested nature dan hubungannya dengan struktur kekuasaan global saat ini. Yang keempat yaitu mendekonstruksi kedaulatan Westphalia. Kelebihan metodologinya adalah menentang dan mendekonstruksi konsep kedaulatan Westphalia yang dianggap universal, dengan menunjukkan bahwa kedaulatan negara non-barat dibentuk secara fundamental oleh proses kolonial dan imperial. Hal ini menunjukkan analisis yang lebih jujur tentang sifat kedaulatan yang tidak setara dan bersyarat, atau yang disebut juga uneven dan kondisional dalam sistem global pasca kolonial. Yang kelima yaitu memperjelas model struktural hierarki regional. Teori ini menawarkan keunggulan dalam menjelaskan dinamika kekuasaan di kawasan yang bukan merupakan sistem anarki atau kesetaraan kedaulatan murni. Konsep hierarki seperti ini sistemnya seperti tributari Cina diajukan sebagai model yang lebih baik untuk menjelaskan stabilitas regional dan hubungan pusat pikiran di Asia, memberikan pemahaman yang lebih kaya daripada sekedar menerapkan realisis barat. Yang keenam yaitu menjelaskan resistensi budaya terhadap homogenisasi. Post-Western ERT secara efektif menjelaskan mengapa pola perilaku tradisional dan identitas pribumi di Asia Tenggara tetap tangguh dalam menghadapi tekanan modernitas di institusi Barat. Teori ini menyoroti bahwa negara-negara non-Barat seringkali menemukan kembali dan menegaskan kembali identitas pribumi mereka sebagai perilaku dalam hubungan internasional, bukan sekedar mengikuti tren global. Yang ketujuh yaitu etika normatif dan alternatif global. Teori ini memberikan kontribusi yang kuat
dengan mengangkat filosofi non-barat yang menekankan etika kolektif dan komunal sebagai dasar untuk kerjasama. Berbeda dari penekanan liberalisme pada individu negara yang egois, misalnya model Gadianisme yang berfokus pada non-kekerasan dan etika internasionalis menawarkan alternatif normatif yang diperlukan untuk memimpin sistem internasional yang ke arah yang lebih damai. Yang kedelapan yaitu metode komparatif lintas budaya. Kelebihan metodologisnya adalah membuka perspektif komparatif lintas budaya atau yang disebut juga dengan cross-cultural comparative perspective yang meneliti bagaimana dan mengapa pemikiran tentang HI ini berkembang secara berbeda di seluruh dunia. Hal ini memungkinkan juga perbandingan yang lebih jujur antara tradisi teori Asia, Islam, dan Barat, sehingga memperluas cakupan studi HI dari studi wilayah menjadi disiplin ilmu sosial global. Dan yang terakhir yaitu mengatasi masalah legitimasi disiplin. Post-Western ERT juga meningkatkan legitimasi dan kredibilitas disiplin HI dengan mengatasi tuduhan bahwa ilmu ini memiliki horizon penyelidikan yang rabun atau juga disebut juga sebagai myopic horizon of inquiry dan terlalu terikat dengan pembuatan kebijakan luar negeri barat. Dengan memperluas sumber pengetahuan, teori ini juga menjadikan HI lebih relevan bagi para pembuat kebijakan dan sarjana di negara-negara non-barat. Oke. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf juga jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang berlebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.